mungkin itu efeknya sih dari saya deket sama Abi gitu. Saya tuh nggak gampang baper gitu sama cowok-cowok gitu. Nama saya Umu Kusmiarandi. Saya sekarang kegiatannya sebagai tenaga pendidik di salah satu rumah Quran di daerah Sukamakmur. Saya anak keempat dari 9 bersaudara. Sekarang di rumah tinggal berenam karena ketiga kakak saya sudah menikah. Bisa dibilang saya ini orangnya nggak terlalu banyak teman. Mungkin sosial saya kurang baik ya. Nggak terlalu suka nongkrong-nongkrong. Karena memang saya ngerasa itu bukan gaya hidup saya. Sama sih mungkin jawabannya klise sama kayak orang-orang gitu kan. Ya bagi saya rumah juga tempat kita pulang gitu. Cuman ya saya nggak ngerasa pulang ketika saya datang ke rumah, saya nggak ketemu sama keluarga gitu. Jadi bagi saya ya rumah itu keluarga saya. Kalau dari orang tua ya sejujurnya emang nggak ada ya. Umi Abi tuh nggak pernah ngasih peraturan yang benar-benar rulesnya tuh harus diikuti, nggak ada sih. Nggak ada batas-batas yang benar-benar tertulis atau harus dikerjakan atau harus dihindari gitu, nggak ada. Cuma ya mungkin akhirnya dari diri anak-anaknya sendiri yang punya batasan gitu. Nggak ada sih, nggak pernah benar-benar yang kamu nggak boleh pulang malam, enggak. Kamu nggak boleh pacaran, nggak pernah ada yang benar-benar kayak gitu tuh, nggak ada gitu. Jadi ya memang akhirnya anak-anaknya sendiri gitu yang punya, yang sadar oh ya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, ya kayak gitu sih. Saya nggak berani bohong. Mungkin itu sih karena Umi Abi itu salah satu orang yang saya lihat mereka nggak pernah berbohong gitu. Mereka tuh gimana ya? Kayak selalu punya cara untuk bagaimana mereka nggak berbohong gitu. Kayak misalnya contohnya ada telepon nih di rumah gitu kan. Yang ngangkat anaknya. Ketika Abi saya itu nggak mau ngejawab, Abi itu selalu bilang kayak gini, misalnya bilangin Abi di luar kayak gitu. Tapi pas saat itu juga Abi saya itu pergi keluar gitu, keluar rumah cuman keluar rumah doang gitu, bener-bener keluar rumah gitu. Jadi selalu ada aja cara untuk tidak melakukan kebohongan kayak gitu sih. Ada ya gini, orang-orang itu menganggap saya ini bisa jadi tempat curhat kali ya. Kadang banyak teman-teman yang curhat sama saya gitu. Mungkin ini juga hasil dari didikan orang tua sih, bukan didikan orang tua, mungkin kultur di keluarga saya ya. Jadi saya itu segala sesuatu yang terjadi di luar rumah saya ceritain ke Umi Abi. Mungkin khususnya ke Umi sih, karena kan Abi nggak selalu ada di rumah gitu kan. Yang selalu ada di rumah kan Umi. Ketika saya pulang ketemu Umi, pasti saya cerita seluruh kejadian yang saya alami seharian itu. Kayak gitu sih. Dan maksudnya Umi selalu ngedengerin gitu. Jadi gimana ya, mungkin saya karena saya terbiasa didengar oleh Umi saya, sehingga saya jadi bisa mendengarkan orang lain, mungkin seperti itu sih. Adik saya tuh kadang gini, kalau lagi ada masalah, mungkin masalah pribadi anaknya masing-masing gitu ya, Abi tuh sering yang tiba-tiba ngajak pergi gitu. Misalnya saya lagi, Abi saya tahu saya lagi bermasalah gitu. Nah pasti tuh kadang Abi tuh kayak, misalnya baru pulang nih, terus tiba-tiba manggil gitu kan, ayo ke Abi yuk, temenin Abi berobat, pasti ngomongnya kayak gitu. Berobat itu maksudnya makan gitu, jadi kadang sering diajak makan dan itu memang selalu berdua gitu. Jadi selalu diomongin gimana ya, sebenarnya diajak makan atau diajak jalan itu nggak selalu Abi tuh ngomongin masalah saat itu. Jadi kayak Abi tuh cuma ngajak ngobrol aja gitu, cuman mungkin agak nyerempet sama kasus yang lagi kita alamin masing-masing gitu. Tapi dari hal-hal yang kecil kayak gitu justru itu menenangkan banget buat anaknya kalau menurut saya kayak gitu. Memang dari beberapa yang pernah saya baca juga gitu kan, katanya kalau misalnya anak perempuan dekat sama bapaknya itu gak gampang baper gitu kan. Nah kalau menurut saya sih termasuk itu yang tadi saya Abi itu ngajak jalan keluar, itu mungkin salah satu cara Abi biar dekat sama anaknya gitu kali ya. Dan memang Abi tuh menjalin kedekatan dengan anak perempuannya tuh sebegitunya gitu kalau menurut saya. Jadi Abi tuh biasa yang, jadi kita tuh meluk Abi, cium pipi Abi tuh udah nggak ada takutnya gitu. Jadi nggak ada gengsi. Jadi misalnya Abi baru pulang gitu, assalamualaikum gitu kan. Terus habis itu apa namanya, Abi tuh suka
peluk Abi dong gitu. Jadi nggak minta disalim, mintanya dipeluk gitu. Atau misalnya kalau kita mau pamit ke kampus berangkat kemana gitu, kadang kan minta salim, tapi Abi tuh kadang nggak mau salim, cium aja gitu, sukanya kayak gitu sih. Mungkin itu efeknya sih dari saya deket sama Abi gitu, saya tuh nggak gampang baper gitu sama cowok-cowok gitu. Soalnya kalau misalnya dilihat dari teman-teman saya yang curhat-curhat, yang cuman digituin sama cowok aja udah gitu. Saya sih gitu aja sih. Apresiasi, mungkin bagi saya ini apresiasi ya. Jadi dulu waktu saya kan sempat pernah menghafal ya. Terus ketika saya selesai hafalan, Abi saya cuma ngomong kayak gini, sekarang Abi nggak takut mati. Sumpah sedih sih sebenarnya kalau inget ini. Terusnya Abi bilang, sekarang Abi nggak takut mati karena Abi udah punya anak yang hafal Quran gitu. Abi pasti diselamatin gitu. Nah, gitu sih udah. Saya ini sempat nggak sekolah formal ya. Jadi saya waktu itu cuma sekolah SD, SMP. Lulus SMP saya abi saya memutuskan untuk menarik seluruh anaknya dari sekolah formal. Awalnya gini, abi saya itu pengen masukin anaknya semua ke Gontor gitu setelah SMP. Tapi setelah kakak saya yang nomor 3 ini sakit tipes yang cukup parah gitu kan. Akhirnya dipulangkanlah itu kakak saya. Akhirnya kakak saya putus sekolah, nggak sekolah. Akhirnya dia belajar sendiri dan dia ikut paket saya gitu. Nah setelah itu abi saya juga nggak tahu ya dapat ilham dari mana gitu kan. Akhirnya abi saya tuh nyuruh anaknya keluar semua dari sekolah dan abi saya pengen anaknya jadi hafiz Quran gitu. Awalnya berat banget sih ya, maksudnya saya pengen tetap sekolah, cuman memang sih segala keputusan itu ada di tangan abi ya. Nah tapi memang ketika abi bilang kayak gitu, abi selalu bisa ngasih penjelasan yang akhirnya bisa diterima sama anaknya kenapa kita harus taat sama abi kayak gitu. Nah waktu itu abi bilang, abi pengen punya anak yang hafizah. Tapi kalau misalnya kalian sekolah di luar, maksudnya sekolah formal secara umum, abi nggak percaya sama pergaulan di luar. Dan kalian akan susah banget untuk bisa jadi penghafal Quran. Jadi setelah penjelasan yang panjang itu, akhirnya taatlah saya untuk tidak bersekolah formal. Abi itu cuma bermodalkan apa ya, pasang wifi di rumah, kita belajar sendiri, habis itu sambil menghafal, kayak gitu. Selama masa saya 3 tahun setara sama SMA ya, 3 tahun itu banyak yang saya lakuin gitu karena mungkin saya nggak sekolah formal. Mulai dari saya jaga toko telur, saya jadi pengantar sayuran, saya ngajar jadi guru PAUD, jadi guru TPA, itu semua saya alamin. Dan saya juga nggak, untuk saat ini saya nggak nyesel gitu, saya pernah melalui itu. Walaupun mungkin saya sedikit sedih gitu ya, karena saya nggak ngalamin masa-masa SMA gitu. Cuma ya pada akhirnya saya nggak menyesal dengan apa yang telah berlalu kayak gitu sih. Ya ada juga yang bisa disyukuri. Apa yang bisa didapat mungkin sebenarnya lebih ke pendewasaan ya buat saya. Benar-benar yang kayak kayak gini ya gitu. Lebih kayak saya jadi lebih kuat gitu. Saya lebih dewasa mungkin. Saya bisa bergaul sama orang-orang yang lebih dewasa dari saya gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya ini sih dulu banget ya. Mungkin sebelum Umi Abi juga ngerti soal pendidikan anak gitu kan. Dulu tuh kita dari anak pertama sampai mungkin adik saya yang ke-6 itu masih suka dicubit. Dan itu dicubitnya yang dicubit sampai dipelintir gitu loh, enggak? Kalau kita bahasanya ciwel gitu ya, sampai biru kadang. Cuman Umi Abi tuh kalau setiap jadi tuh mungkin saking keselnya sama anak gitu ya, terus anak yang nggak bisa dibilangin, itu yang dilakuin gitu sama Umi dan Abi. Tapi setelah melakukan itu gitu, ketika semua agak mulai tenang, membaik gitu, pasti mau Umi ataupun Abi pasti nyamperin kita gitu, anaknya dicamperin, terus dielus-elus tempat yang bekas dicubit itu, terus Umi tuh bilang kayak gini, sakit ya, maafin Umi ya gitu, pasti minta maaf gitu setelah melakukan itu. Cuma ya memang kejadian itu nggak dilakukan sekali 2 kali, berkali-kali sih. Mungkin ini menurut saya agak kurang bagus ya, jadi Umi tuh mungkin jadi malah kayak nge-suges anaknya gitu. Jadi Umi tuh suka sering ngomong kayak gini, kamu tuh nurunin Umi ya gitu, nggak punya banyak temen gitu. Jadi karena sebenarnya karena omongan itu juga mungkin jadi beneran nggak punya banyak temen.
Sebenarnya mungkin lebih karena lebih nyaman di rumah gitu ya, ngerasa di rumah udah rame gitu kan. Jadi kayak, udah cukup di rumah, males main keluar kayak gitu. Main sama kakak-kakak, sama adik-adik, ngerasa udah cukup gitu karena kita banyak kan saudaranya. Iya, ya mungkin namanya anak ya kan suka nyontoh orang tua. Mungkin ini sih yang kadang Umi itu kalau misalnya ngerjain sesuatu suka nggak selesai gitu kan. Misalnya mau beres-beres rumah nih, udah dibongkar semua gitu. Terus tapi habis itu nggak diselesain, cuma setengah jalan gitu. Nah itu kayaknya sih ngefek juga ke anaknya. Jadi kadang saya tuh suka kalau misalnya ngerjain sesuatu nih, udah semangat ya awalnya gitu. Habis itu tengah jalan tuh males gitu, jadi kayak nggak selesai akhirnya. Pesan saya gitu ya dari pengalaman saya dididik sama keluarga yang seperti ini gitu. Jadi tuh saya pernah baca soal teori yang menurut Ali bin Abi Thalib yang rumus 7x3 itu. Jadi mendidik anak itu dibagi jadi 3 fase gitu. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga gitu. Ya mungkin secara tidak langsung Umi Abi menerapkan itu kepada pendidikan di keluarga kita gitu. Jadi di 7 tahun pertama itu anak-anak dari 0 sampai 7 itu dijadikan sebagai raja gitu, dilayani, ditemani, pokoknya kasih sayang tuh dikasih di umur-umur segitu gitu kan. Nah untuk yang di 7 tahun kedua, umur 8 sampai 14 itu anak udah mulai berubah berubah posisinya. Yang tadinya jadi raja sekarang udah mulai jadi asisten gitu kan. Nah di mana nih anak-anak udah mulai punya kewajiban, punya tanggung jawab, tahu mana yang boleh dilakuin, mana yang enggak. Jadi dan mulai diajak diskusi, diajak berpikir gitu di 7 tahun kedua ini. Nah kalau yang untuk terakhir itu 7 tahun ketiga ini anak-anak mulai dilepas gitu, diberi tanggung jawab, diarahkan untuk mengambil keputusan, dikasih lebih dibebaskan gitu, tapi tetap diawasi kayak gitu. Saya juga belum nikah gitu, tapi kemarin itu ada omongan Abi yang agak membenak lah di saya gitu. Jadi diskusi keluarga kita gitu kan, kakak saya bilang gini, kalau ngedidik anak itu justru dari di dalam rahim, ketika dia lagi dikandung sama ibunya gitu. Cuman abis saya bilang enggak cuma dari rahim, bukan dari di dalam rahim aja kata Abi. Justru ketika kalian memilih pasangan itu adalah awal kalian mendidik anak gitu. Jadi Abi bilang jangan sampai salah pilih pasangan karena nanti kalian bisa zolim sama anak-anak kalian kalau misalnya pasangan kalian tidak sesuai gitu. Kalau misalnya ditanya milihnya yang kayak gimana, ya tiap orang punya standar masing-masing ya. Setiap orang punya visi dan misi untuk berkeluarga masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen didik anak yang seperti ini, seperti itu, ya kalian harus cari pasangan yang bisa diajak untuk seperti itu, kayak gitu. Ya jangan sampai salah gitu, harus cari yang sevisi dan semisi biar kalian nggak zolim sama anak kalian, kayak gitu. Ya tujuannya tercapai, kayak gitu.